Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Martin, kelas 10 BDP, nomor absen 17, mata pelajaran bisnis online. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi konsep dasar membuka usaha toko online. Gimana sih caranya membuka usaha atau memulai usaha di toko online? Susah apa enggak, apa kendalanya, dan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus disiapkan untuk memulai usaha toko online. Ini dia. 1. Menemukan masalah yang dihadapi pasar. Nah, menemukan masalah yang dihadapi pasar itu ada yang namanya identifikasi masalah. Apa saja? Yaitu masalahnya yang harus dihadapi ada 1. Kompetitor, 2. Perkembangan teknologi, 3. Masalah finansial, 4. Karakteristik konsumen yang rumit. Lalu yang kedua ada yang namanya business opportunity atau peluang bisnis online. Yang pertama itu ada membangun toko online, yang kedua itu berjualan di marketplace, yang ketiga itu menjual produk yang banyak diminati konsumen. Nah, menjual produk yang banyak diminati konsumen itu seperti kayak menjual minuman Thai tea atau makanan-makanan snack makanan ringan, atau ya masih banyak lagi. Dua, melakukan dan menerapkan riset pasar. Itu ada riset keyword, yaitu tujuan riset keyword yang paling utama adalah untuk mengetahui topik apa saja yang dicari orang di Google atau mesin mencari yang berhubungan dengan blog atau bisnis Anda. 2. Cek tren di media sosial. Yang ketiga ada kunjungi website kompetitor. Menganalisa mitra bisnis dan kompetitor. Nah, yang pertama itu ada kelompok kompetitor, yang kedua itu ada kunjungi website kompetitor. 4. Mencari model bisnis yang relevan. Model bisnis adalah suatu model yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. Menurut para ahli, sebuah model atau gambaran suatu bisnis harus ada 3 karakteristik utama, yaitu sesuai dengan tujuan perusahaan, tangguh dan handal, dan mampu memperkuat model itu sendiri. Dan ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu sebagai berikut. 1. Perusahaan mampu mengetahui kelemahan pesaing, sehingga bisa memanfaatkan peluang dan menutup celah tersebut. Yang kedua, mampu mengubah pesaing menjadi sekutu atau partner. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk memperoleh informasi sehingga memudahkan dalam evaluasi model yang didesain dan bisa bersaing dengan perusahaan lain. 5. Menetapkan segmentasi target pasar dan positioning produk. Nah, kita jelaskan yang satu, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku seragam, atau proses mengelompokkan bagian-bagian pasar yang berperilaku sama dari keseluruhan pasar yang beragam. Secara umumnya, tujuan segmentasi pasar adalah untuk memperoleh bagian pasar yang mempunyai karakter dan perilaku yang lebih seragam atau beragam.
Nah, yang kedua ada targeting pasar. Apa sih targeting pasar? Nah, targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Di sini ada 3 kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan segmen yang akan ditarget, yaitu 1. Memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu ada strategi targeting. Itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan itu memiliki kekuatan untuk mendominasi segmen pasar yang dipilih. Yang ketiga, segmen pasar yang dibidik itu harus didasarkan pada situasi persaingannya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik target segmen. 3. Positioning. Nah, di sini ada sirkulasi brand positioning ya. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, the step proses, yaitu yang pertama ada segmentasi, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Enam, membuat produk up to date yang dibutuhkan konsumen. Yang pertama itu ada produk fisik. Apa sih produk fisik? Nah, produk fisik adalah jenis produk yang sifatnya nyata dan berwujud. Banyak contoh dari produk fisik, misalnya mobil, motor, televisi, laptop, TV, TV udah ya, kipas angin, terus AC, kulkas, magic jar, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada produk digital. Produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang biasanya diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital, aplikasi, peringkat lunak, game online, tiket elektronik, dan masih banyak lagi. Produk digital saat ini perkembangannya semakin pesat seiring dengan efisiensi dan kepraktisannya bagi konsumen. Misalnya, e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis pemanasan global. Nah, selanjutnya ada jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau untuk kerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible, tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terkait pada suatu produk fisik. Contoh dari bisnis jasa yang perkembangannya cukup pesat adalah 1. Bisnis jasa konsultan keuangan perbankan. 2. Perdagangan jasa eceran, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketiga, jasa infrastruktur, komunikasi, dan transportasi. Dan yang keempat, jasa personal atau sosial, restoran, perawatan kesehatan. Yang kelima, administrasi umum, pendidikan, dan pemerintah. 7. Membuat website resmi. Nah, apa sih langkah-langkahnya untuk membuat website resmi? Yaitu yang pertama ada meyakinkan pembeli,
Yang kedua, menghindari penipuan. Yang ketiga, maksimalkan media sosial. Dan yang keempat, email marketing. Delapan, pasarkan produk dengan strategi yang tepat. Manfaatkan Google Businessku. Dan yang kedua, maksimalkan media sosial. Dan yang kesembilan, ada pertahankan pelanggan setia. Dedikasikan customer support untuk pelanggan. 2. Loyalty card member. Yang ketiga, email marketing. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurang bagus di dalam video ini, mohon maaf karena saya juga masih belajar untuk membuat video seperti ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.